Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kita akan bahas sekarang bab 2 dari bagian keempat buku ini tentang syibhul jumlah ya, syibhul jumlati. Syibhul jumlah itu adalah susunan dua kata yang terdiri dari huruf jar plus isim yang otomatis dia berposisi atau berkedudukan sebagai masuk di harfil jar, atau yang kedua susunannya itu dzaraf plus isim yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Ya, contoh syibhul jumlah misalnya fil ghurfati, di dalam kamar, alal maktabi, di atas meja. Ini susunan huruf jar plus masbuk bi harfil jar. Untuk susunan dzaraf plus mudhaf ilaih misalnya amamal fasli, fawqas samai. Dan syibhul jumlah ini belum memberi pengertian sempurna ya, belum memuaskan orang yang mendengarnya. Ya, misalnya kalau ada orang datang ke kita tiba-tiba mengatakan fil ghurfati, di dalam kamar. Tentu kita akan menunggu-nunggu kalimat berikutnya, ya kan? Karena belum jelas, belum memuaskan. Dan untuk menjadikannya sempurna, syibhul jumlah harus dimasukkan ke dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi harus dijadikan jumlah kalimat sempurna dulu. Misalnya syibhul jumlah dalam jumlah fi'liyah, yanamu Hasanun fil ghurfati. Hasan sedang tidur di dalam kamar. Ini sempurna. Wada'a Zaidun al-qalama 'alal maktabi. Zaid telah meletakkan pulpen di atas meja. Ini juga sudah sempurna. Ra'a Muhammadun al-qamara fawqas samai. Muhammad melihat bulan di atas langit. Yaqumul ustazu amamal fasli. Ustaz sedang berdiri di depan kelas. Nah, pada kalimat ini ada syibhul jumlahnya. Kemudian syibhul jumlah dalam jumlah ismiyah. Misalnya Hasanun fil ghurfati. Hasan di dalam kamar. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Al-qamaru fawqas samai. Bulan itu di atas langit. Al-ustazu amamal fasli. Ustaz itu di depan kelas. Ya, baru menjadi sempurna. Dan ada catatan penting. Yang pertama, dalam jumlah ismiyah, syibhul jumlah biasanya berkedudukan sebagai khobar. Ya, pada jumlah ismiyah. Antum sudah belajar ya jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ya, silakan dibuka-buka lagi bukunya. Nah, pada jumlah ismiyah, syibhul jumlah biasanya berkedudukan sebagai khobar. Ya, seperti al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Al-qalamu mubtada, 'alal maktabi khabarnya. Kemudian al-maktabi sendiri, ya, dia masbuk bi harfil jar. Al-qamaru fawqas samai. Bulan itu di atas langit. Al-qamaru mubtada, fawqas samai khabarnya. Fawqa sendiri dzaraf, makan sekaligus mudhaf, as-samai mudhaf ilaih. Kemudian catatan yang kedua, tidak semua syibhul jumlah bisa berposisi sebagai khobar. Ya, penjelasan rincinya bisa didapat di buku-buku nahwu tingkat lanjutan. Jadi tidak semua susunan, misalnya jar majrur, huruf jar dan masbuk bi harfil jar, dan juga dzaraf plus mudhaf ilaih, itu dan semuanya itu nanti bisa menjadi khobar. Ya, tidak bisa menjadi khobar. Ya. Kemudian 3, untuk pemula, jika syibhul jumlah tidak berposisi sebagai khabar, maka tidak perlu disebutkan keberadaannya. Jadi kayak misalnya yanamu Hasanun fil ghurfati pada jumlah ismiyah. Di situ kan ada fil ghurfati syibhul jumlah ya. Maka udah kita jelaskan satu-satu. Fi huruf jar al-ghurfati masuk bi harfil jar sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal-awal. Tapi kalau dia sebagai khabar, maka harus kita sebutkan dia. Karena kan ketika ada mubtada harus ada khabarnya. Kalau dikatakan al-qalamu 'alal maktabi, al-qalamu mubtada, ya. Sesuai definisi yang sudah kita pelajari, al-qalamu kan mubtada, isim ma'rifat berharokat akhir dhammah di awal kalimat. Mubtada berarti. Ala huruf jar, al-maktabi masbuk bi harfil jar. Khabarnya mana? Jadi harus dijelasin, ya. Khabarnya syibhul jumlah 'alal maktabi. Beda kalau misalnya pada jumlah fi'liyah, yanamu Hasanun fil ghurfati. Kan jumlah fi'liyah minimalnya fi'il plus fa'il sudah cukup. Jadi seperti itu ya. Untuk memudahkan pemula, cukup penjelasannya seperti itu aja. Nah, di sini kerjakan latihannya. Ya, dan bagi
pengajar ya, atau ya bisa aja tambah-tambah latihan dengan susunan yang lainnya yang mirip-mirip dengan apa yang sudah diberikan dalam latihan ini. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, dan kita sekarang akan bahas bab ketiga dari bagian keempat buku ini, buku belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Bab ketiga tentang mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Ya, tulisan Arabiknya al-mubtada wal muakharu wal khabarul muqaddamu. Ya. Pada jumlah ismiyah, susunan intinya adalah mubtada dan khabar. Ya. Jadi pada jumlah ismiyah itu susunan intinya adalah mubtada dan khabar. Ya, kita tentu masih ingat ya apa definisi jumlah ismiyah. Ya, bagi antum yang mengajarkan buku ini bisa antum tanyakan ya sambil murojaah, apa itu jumlah ismiyah? Kemudian sebutkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jumlah ismiyah. Seperti itu. Ya. Dan pada asalnya mubtada itu terletak di depan kalimat ya, sedangkan khabar terletak setelah mubtada. Seperti Muhammadun Salihun. Muhammad Salih. Muhammad mubtada, Salihun khabarnya. Aisyatu Salihatun, Aisyah Salihah. Muhammadun fil masjidi ya. Muhammadun mubtada, fil masjidi syibul jumlah khabarnya. Aisyatu fil madrasati. Aisyatu mubtada, fil madrasati khabarnya. Ya, ini susunan ya apa namanya? Susunan yang dasarnya seperti ini ya. Nah, susunan asalnya seperti ini. Ya. Ketika khabar berupa syibul jumlah, ya, ketika khabar berupa syibhul jumlah, sering dijumpai posisi khabar ini dikedepankan dari mubtada. Ya, jadi khabar dikedepankan dan mubtadanya diakhirkan. Nah, mubtada yang posisinya diakhirkan ini dikenal dengan istilah mubtada muakhar ya, al-mubtada'u al-muakhar, mubtada yang diakhirkan. Sedangkan khabarnya ya yang posisinya dikedepankan itu dikenal dengan istilah khabar muqaddam, al-khabaru al-muqaddamu. Ya, seperti misalnya fil masjidi Muhammadun. Di masjid itu ada si Muhammad. Ya, fil masjidi ini syibul jumlah khabar muqaddam, Muhammadun mubtada muakharnya. Fil madrasati Aisyatu. Ya, di sekolah itu ada Aisyah ya. Fil madrasati khabar muqaddam, Aisyatu mubtada muakharnya. Jadi sering dijumpai seperti ini. Ya. Apa bedanya Muhammadun fil masjidi misalnya dengan fil masjidi Muhammadun? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama aja ya, Muhammad di masjid, bisa jadi seperti itu dalam menerjemahkannya. Cuman di sini ya penekanannya beda. Kalau Muhammadun fil masjidi, di sini penekanannya pada si Muhammadnya. Jadi mungkin kalau bisa kita terjemahkan secara lebih detail itu ya, Muhammadlah yang berada di masjid. Jadi seakan-akan kita menetapkan hanya Muhammadlah yang berada di masjid. Ya, bukan si Zaid, bukan si Utsman dan lain sebagainya. Jadi Muhammadlah yang berada di masjid. Tapi kalau fil masjidi Muhammadun, ini penekanannya pada fil masjidinya. Di masjid si Muhammad ya, bukan di sekolah, bukan di restoran dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, ini pembahasan ringkas tentang mubtada muakhar dan khabar muqaddam, dan untuk melatih kita supaya bisa menyusun susunan seperti ini, coba antum kerjakan sini latihannya. Ya, buat susunan kalimat yang seperti ini. Ya, syibul jumlah sebagai khabar muqaddam, kemudian setelahnya itu adalah ada mubtada'nya yang diakhirkan. Ya, ini insya Allah mudah ya. Kasih syibul jumlah, terus depannya kasih setelah itu dikasih mubtada muakhar. Ya, demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.